kan nama mereka di tangan. Jadi kalau misalkan nanti jenazahnya ditemuin, memudahkan yang nemuin tahu ini siapa, nggak usah nyari dulu KTP-nya dan yang lain-lain. Berarti pada siap mati dong. Ya. Sampai pernah ingat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, semoga Allah menjaga beliau, cerita tentang pendongeng yang dongeng di hadapan anak-anak di Palestina. Kan nanya kan, namanya ketemu anak-anak suka ditanya, cita-citanya adek siapa yang mau jadi presiden? Nggak laku, nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Anak perempuan 1-2 mulai angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola terkenal? Nggak ada yang angkat tangan sini, ya. Di sana juga ada 2-3 anak. Tapi ketika ditanya yang semuanya angkat tangan, nggak cuma angkat tangan, mereka berdiri dan mengangkat tangan. Pertanyaannya adalah siapa yang mau menjadi mujahid fisabilillah, yang mau syahid. Syahid itu harus mati, Bu, ya. Gimana syahid kalau nggak belum mati, ya? Teriak rebut-rebutan, aku duluan yang akan menyusul ayahku. Enggak, aku duluan yang menyusul pamanku. Oh, rebutan. Oh, pantesan dimuliakan, ya. Udah gitu. Tapi kadang kalau kita tanya, berarti apa nih kok yang mesti kita lakuin duluan? Minimal. Yuk kita hilangin penyakit itu dulu dari diri kita. Mereka mah kalau ia stres juga mikirin, ya Allah, ini tidur tahu-tahu bangun bisa pindah alam tuh nyata di sana. Karena tahu-tahu malam-malamnya ada ledakan. Kita bangun besok cuman demi stres mikirin besok, aduh, cicilan dan yang lain-lainnya. Nyicil lagi demi gaya kadang, bukan kebutuhan. Nggak mau kalah sama tetangga. Tetangga kita itu kebawahan kamu tahu. Masa mobilnya bagusan dia? Mobil kita juga masih bagus, mah. Gak bisa. Marwah dan izzah kita di mana, Pak? Apa? Ya, misalkan ya. Misal. Capek nyicil. Udah ganti mobil baru, Pak. Lihat tuh. Lihat apa, mah? Masa peleknya kayak gitu? Pelek. Bayangin, orang ganti pelek itu saya paling nggak ngerti. Karena yang nikmatin pelek indahnya kan orang yang di luar, betul? Kecuali ibu nyetirnya sambil peleknya di pangku di dalam gitu kan. Nggak mungkin. Ya. Ya udah itu aja ya. Jadi itu dulu minimal. Sama please tolong dimohon bersatu. Jangan berantem terus. Satu kunut dia nggak kunut, kita nggak kunut, satu nggak kunut terus berantem, ya udahlah ya. Coba lihat waktu Palestina lagi kayak gini, kita nggak peduli kan mereka kunut apa enggak, celananya isbal atau enggak, tasyahudnya jarinya utek-utekan atau enggak, pernah nggak mikirin gitu? Enggak kan? Yang penting ya aku tahu, bahkan sampai banyak yang berkata nggak usah jadi Islam, jadi manusia juga pasti akan membela Palestina, ya kecuali bukan manusia. Ya udah, nggak peduli. Cuman masalahnya, masa ya kita baru bersatunya ketika ada darah saudara kita tertumpah dulu? Apakah kita orang sekejam itu? Dan enggak, ya. Dan minimal jangan ngedukung sesuatu yang ngedukung penjajahnya. Makanya banyak yang menyerukan, ya udah jangan yuk pakai produk-produk yang produknya itu ngedukung Israelnya, ya. Bicara tentang boykot, ada nggak kok di zaman Nabi? Kita kan ngambil petunjuk terus ya. Ya udah yuk kita bahas. Di Al-Quran ada Quran surat ke-59, surat Al-Hasyr, 24 ayat. Ya, singkat cerita, ini tuh nyeritain tentang Bani Nadir, orang Yahudi di zaman Nabi. Mereka punya rencana ngundang Nabi ke tempat mereka, dipersilakan duduk. Tempat duduknya itu sudah disetting. Di atas sudah ada yang siap-siap mau jatuhin batu biar nabinya ketimpa terus wafat. Jahatnya Allah gagalkan, dikasih wahyu, dikasih petunjuk supaya menghindar. Itu kalau nabi waktu itu teriak serang, habis. Tapi nabi memilih jalan yang cantik, indah, tanpa pertumpahan darah. Karena ngerasa nggak sudi lah, nggak worth it. Darah kaum muslimin harus tertumpah demi memerangi orang sehina mereka. Akhirnya gimana? Tinggalin. Kepung tempat tinggalnya. Yang dari luar gak boleh masuk nyuplai barang, yang dari dalam gak boleh keluar berjualan. Tungguin aja berapa hari. Nama istilahnya mungkin bukan boykot tapi embargo, ya.
Hingga akhirnya dalam waktu beberapa hari nyerah, keluar dengan sendirinya dari Madinah. Ada pertumpahan darah? Tidak. Jadi kalau bilang apa sih orang Islam teh kejam, tidak manusiawi, itu cara paling tidak numpahin darah. Dan Nabi pernah lakuin itu. Yang kalau Nabi mau selon mah, udah sikat, habis. Sekarang kalau semuanya pengen pada selon, yuk bareng-bareng pencet nih, roket nih, barengan. Cuma nanti ada yang kasih pertimbangan, nanti Ka'bah diserang balik loh, dan yang lain-lain. Oke, masih ada yang mempertimbangkan itu. Terus akhirnya dengan cara boikot masih dibilang gak manusiawi, itu gimana ceritanya? Itu justru cara yang paling tidak menumpahkan darah. Dan terbukti kekuatan orang Islam. Kemarin Teh Yuda share saham-saham perusahaannya pada turun. Kalian berdampak demi Allah. Jangan ngira tidak berdampak sama sekali. Ya, itu ya nama ya. Terus gimana di dalamnya ada orang Islam loh yang bekerja di situ. Gak sedikit dari mereka yang sampai rela resign, itu juga ada. Tapi oke, kita fair-fairan. Mungkin tidak semua orang siap untuk ngelakuin itu semua. Tapi bismillah ya. Waktu itu juga pernah Perancis ada orang di sana yang ngehina presiden, inget gak? Beberapa tahun yang lalu. Terus kita ngeboikot produk-produk dari Perancis juga, sempet ya. Nah gitu ada yang komen, loh di Perancis tuh banyak orang Islam loh, kalau mereka akhirnya jadi pada nggak bisa makan gimana? Tapi dapat info dari yang di Perancisnya sendiri, enggak, silakan. Kami kalau gara-gara kalian ngeboikot untuk ngebela Nabi kalian, kami jadi nggak bisa makan, insya Allah syahid nggak apa-apa. Kok ada ininya nggak? Ada. Dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya waktu ada wabah taun di zamannya Nabi. Nabi kan cerita taun itu adalah azab bagi orang-orang yang mungkin mati karena taun, mungkin dia ada dosanya. Tapi gimana dengan yang beriman tapi tetap mati? Kata Nabi, justru itu adalah rahmat. Karena salah satu yang disebut matinya syahid husnul khotimah kan salah satunya orang yang mati karena wabah. Nanti di riwayat yang lain ada yang disebutinnya 5. Orang yang mati tenggelam, ya seorang ibu yang melahirkan, orang yang mati tertimpa reruntuhan, orang yang mati sakit perut, orang yang kena wabah. Ya. Nah, kalau misalkan akhirnya gara-gara itu mungkin punten jadi pahit hidupnya, bismillah. Bisa jadi gara-gara itu mereka lebih terjamin surganya daripada yang kita hidupnya enak di sini. Sok suruh pilih. Seumur hidup terjadi segalanya, seluruh keinginan sesuai kita. Seluruh keinginan kita semuanya terkabul, tapi seluruh khotimah pilih yang mana? Atau kadang lebih banyak nggak dikabulnya hidup, tapi husnul khotimah lebih pilih mana? Hidup nggak cuma bicara tentang yang aku suka, betul? Karena berapa tahun kita seumur hidup nih, yuk dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka apa yang kita suka? Terus kok masih gampang menderita, gampang kecewa? Harus berapa kali patah hati lagi baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Ya kan? Coba nonton semua film azab bu. Semuanya juga ngejar yang dia suka. Dia selingkuh, dia korupsi, dia durhaka sama orang tuanya, dia pengen kaya, beneran jadi kaya, dia punya jabatan, beneran dapat jabatan. Demi satu kata kan, pengen bahagia. Tapi kok pada mentok? Bukankah itu juga udah cukup menjawab bahwa oh ternyata bahagia itu bukan di yang kita suka. Tenang aja, bismillah. Ya. Ada lagi yang nanya, kok kenapa sih benci Zionis, Yahudi, Israel? Karena mereka ciptaan Allah juga. Kalau rumah ibu kemalingan, malingnya juga ciptaan Allah. Kenapa lapor polisi? Gregetan ya. Iblis juga ciptaan Allah. Cuman kan ingat, Allah nggak pernah benci pendosa. Allah benci dosa. Kalau Allah benci sama pendosanya, kita semua pasti udah dihukum sama Allah ya. Dan kita pasti punya dosa itu dah. Tapi kenapa kita masih ramai kayak gini? Kitanya Allah benci kelakuan kita yang Allah nggak suka. Tapi kelakuan kan bisa berubah. Masalahnya, ya ini perbuatan mereka, bukan merekanya. Ya, jadi ya itu dia ya. Alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan yang ya lucu lah ya. Kenapa sih ngoyo banget bela Palestina? Katanya kalau Palestina menang akhir zaman lebih dekat, berarti lebih dekat ke kiamat. Udah siap kiamat. Ada yang nanya kayak gitu. Ya. Maka jawabnya
Suka tidak suka, mau tidak mau, apapun yang terjadi, kiamat mah pasti terjadi. Udah termaktub pasti akan terjadi. Tapi kan yang lebih jadi pertanyaannya, kalau saya nggak punya muka nanti di hadapan Allah ketika ditanya, apa yang kamu lakuin waktu saudara kamu dibunuh, agamamu dinistakan? Giliran artis selingkuh ikut posting, dolar naik ikut posting, saudaramu dibantai kamu nggak mau posting. Jadi pengen ikut nyekek saya, Bu, ya. Nah, alhamdulillah ya. Adalah bukan masalah, karena hidup tuh gak cuma sekedar apa yang kita suka. Kita ngajar husnul khotimah juga bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Nah, ini beda, ya. Matinya karena COVID kok, tapi sedang sujud rakaat terakhir, husnul khotimah luar biasa, ya. Matinya di masjid kok, wih keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, ya. Husnul khotimah rugi. Doain Palestina tiap beres sholat, ya. Apapun yang bisa kita lakuin. Diujinya harta, ya udah donasi. Diujinya punya pengikut, follower, udah posting. Gak usah mikir ngepek atau enggak. Ngepek mah ngepek. Tapi Allah kan gak pernah nyuruh kita nentuin takdir, betul? Contoh nih, ceramah misalkan di hadapan orang belum muslim nih. Sukses atau tidaknya bukan dihitung. Nanti Allah pas meninggal kita ditanya gitu sama Allah, udah berapa orang yang kamu mualafin? Enggak, asli. Ditanya niatnya waktu itu untuk apa. Contoh, yuk kita bangun masjid yuk. Terus ibu pada donasi. Terus ternyata meninggal duluan sebelum masjidnya jadi. Apakah pahala ibu di cancel? Enggak. Mau masjidnya jadi enggak jadi, selagi kalian udah berkontribusi, Allah tetap kasih ganjarannya. Masa iya baru jadi pahalanya kapan? Ya nanti nunggu masjidnya jadi. Ya enggak tuh, dari pas baru juga niat, ini duit belum keluar dari kantong, udah jadi pahala tuh. Tunjukkan keberpihakan, ya. Bismillah ya. Kita lanjutkan dengarkan nasihat dari guru kita Ustazah Yunda. Kalau dari saya mah dari bidadariku, ya. Cocok nggak, Bu? Ya, ya. Alhamdulillah, terima kasih sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya hari ini sehat? Bersyukurlah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan keluarga, tidak kekurangan harta, tidak kekurangan kebahagiaan. Tapi kalau kita berkaca, bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Apakah kita masih bisa tertawa? Apakah kita masih bisa tersenyum? Apakah kita masih bisa tidur dengan nyaman? Padahal setiap hari berita-berita tentang saudara-saudara kita di Palestina terus kita lihat. Mereka bukan terbunuh, tapi dibunuh. Jadi stop mengatakan mereka itu meninggal, tapi mereka dibunuh oleh para Zionis Israel. Kita bersyukur kepada Allah atas beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Bisa makan enak, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jika itu adalah kita dengan keluarga kita, masihkah kita mau menutup mata? Jawab Bapak Ibu, tidak. Maka mari sama-sama kita berdoa, mengangkat tangan sebelum kajian ini dimulai. Sama-sama dulu kita mengangkat tangan, berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ighfir li ya Rabbi, ampunilah diri kami yang tidak bisa membantu saudara-saudara kami yang ada di bumi Palestina. Ya Allah ya Rabbi, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau sebutkan di dalam Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jangan jadikan mata kami buta ya Allah. Jangan jadikan telinga kami tuli ya Allah. Jangan jadikan kami manusia yang tidak bisa berempati. Muslim ibarat satu tubuh, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tangan kami terluka, mata kami ikut meneteskan air mata ya Rabbi. Jika saudara kami terluka, maka kami pun terluka ya Allah. Ya Allah, mungkin medan jihad kami bukan di sana ya Allah, tapi Engkau berikan Palestina sebagai medan jihad terbesar kami di Indonesia. Ya Rabb, yang Engkau titipkan harta, berikanlah hidayah agar dia support hartanya untuk membantu saudara kami di Palestina. Ya Rabb, yang Engkau titipkan ilmu, berikanlah hidayah agar ia bantu jadikan ilmunya untuk mengungkap kebenaran-kebenaran sejarah Islam. Ya Rabb, yang Engkau berikan kekuatan, jabatan, popularitas, followers, maka berikan hidayah kepada mereka agar mereka memiliki keberanian, tekad untuk memperjuangkan, mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Indonesia merdeka, ada campur tangan dari Palestina. Bisakah kita bersikap untuk sedikit tahu diri untuk hari ini bersama-sama mendukung kemerdekaan rakyat Palestina? Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya kamilah yang patut untuk dikasihani. Mereka yang meninggal dan berpulang dalam keadaan syahid, yang Engkau anugerahkan syurga ya Rabb. Namun kami yang berpangku tangan di sini ya Rabb, yang hanya bisa menjadi penonton ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bareng-bareng Ibu kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ucapkan dengan begitu tulus ke hadapan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Listrik terputus, internet terputus, air terputus, akses tertutup, tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Asr, 3 ayat tapi begitu kuat ibrah di dalamnya.
sabar. Ya Allah, Allah itu berjanji Bu, demi masa sesungguhnya kita semua ini rugi kita Bu. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran, orang-orang yang saling mengingatkan dalam kesabaran. Apakah kita mau menutup mata selama ini? Palestina telah dijajah selama puluhan tahun lamanya. Apakah kita mau tetap menutup mata? Apakah kita akan tetap membeli produk-produk yang terang-terangan mendukung mereka? Ya Allah ya Rabb, betapa sakit hati kaum muslimin ketika kaum muslimin dengan terang-terangan bisa makan, bisa minum produk-produk yang jelas-jelas mendukung Israel, Yahudi, laknatullah. Ya Rabb, benarlah, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allah menyebut orang-orang ini di dalam Al-Quran. Mereka diberi mata namun mereka buta. Mereka diberi telinga namun mereka tuli. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya. Bu, saya mau tanya, keluarga kita sudah tahu belum tentang berita di Palestina? Angkat tangannya yang sudah memberitakannya. Yang tidak angkat tangan, mulai hari ini beritakan kepada keluarga kita. Bu, tetangga kita sudah tahu belum berita tentang Palestina? Angkat tangannya yang sudah memberitahu lingkungannya. Alhamdulillah. Keluarga kita harus tahu, pasangan kita harus mengerti, tetangga kita harus memahami, umat muslim harus bersatu. Kita tidak bisa lagi diam ketika kita melihat sekarang pembantaian dibenarkan di atas kekuatan adidaya. Masa kita mau diam selamanya? Sampai kapan umat muslim tertidur pulas? Makanya pada saat semuanya tertutup akses ke Palestina, para mujahid berkata dan berpesan kepada kita seperti ini: stop melakukan sholat jenazah dan sholat goib untuk kami di Palestina. Kami masih hidup, sedang kalian umat muslim yang sedang mati. Bu, tertampar enggak kita dibilang seperti itu oleh para mujahid Palestina? Benarkah mereka masih hidup padahal mereka sudah meninggal? Benar. Coba ibu-ibu buka Quran surat Ali Imran ayat 169. Yuk. Benar bahwasannya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, dan bisa jadi kitalah yang telah mati hatinya lebih dulu daripada jasad kita. Silahkan yang punya Quran buka Quran surat Ali Imran ayat 169. Kita baca sama-sama, boleh Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi
bisa jadi kita yang ada di Indonesia yang sudah mati keimanannya lebih dulu daripada jasad-jasad kita. Quran surat Al-Imran ayat 169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rezeki. Masya Allah. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bu, bisa jadi banyak kita mengucapkan kasihan ya rakyat Palestina. Padahal siapa yang sesungguhnya kasihan, Bu? Kita. Mereka di tengah gempuran bom, pembantaian wanita dan anak-anak, mereka tidak pernah lepas dari sholat 5 waktu. Lah kita aman-daman sentosa, sholat 5 waktunya bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu? Jawab. Bagaimana sholat 5 waktu kita? Jawab, Bu. Malu tidak? Berubahlah. Kalau kita tidak bisa membantu Palestina, setidaknya kita belajar keteguhan iman dari mereka. Malu tidak ketika nanti di yaumil akhir Allah akan bertanya kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan ketika melihat saudaramu di Palestina dibantai? Bahkan pembantaian ini didukung dengan kekuasaan adidaya dari negara superpower, Amerika Serikat namanya. Bu, kalau kita berkata nggak ada gunanya koar-koar tentang Palestina, kita salah besar. Kita salah besar. Karena bisa jadi medan jihad kita bukan di sana, tapi di sini, dengan media sosial kita, dengan jari jemari kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita. Setidaknya Allah tahu kita berada di barisan yang mana. Ibu tahu kisah semut yang dipuji-puji oleh Allah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar. Lalu semut mengetahui bahwasannya Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah, kekasihnya Allah. Maka pada saat itu semut yang sangat kecil mengambil air ke dalam sungai, kemudian melemparkan air itu agar berharap api yang membakar Nabi Ibrahim segera padam. Namun ibu tahu berapa sih kekuatan air yang diberikan semut untuk memadamkan api? Seolah-olah tidak terlihat, betul? Seolah-olah tidak berefek, betul? Tapi Allah mengetahui bahwa semut berada di pihak yang mana. Semut berada di pihak kebenaran, sementara cicak yang meniup-niup api itu dengan harapan api itu membakar Nabi Ibrahim, walau tak bisa dibakar. Berapa sih kekuatan hembusan cicak? Tapi dari situ Allah mengetahui cicak berada di barisan kebatilan, keburukan, kemaksiatan. Allah pengen menfilter, Allah pengen melihat mana yang benar-benar hamba Allah. Makanya di dalam Quran surat Al-Isra kan dibuka dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Abdi, Allah pengen lihat mana yang benar-benar abdinya, hambanya.
Kalau sekarang kita ngaku-ngaku hamba Allah, betul? Tapi Allah yang memutuskan siapa yang benar-benar hambanya. Bu, tadi dikasih panitia judulnya siapa kita, siapa saya sebenarnya. Maka Allah mengabarkan kita kuntum khairu ummatin, silahkan dicatat, ukhrijat linnas, ini kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ini kita. Apa kata Allah? Kalian itu adalah umat terbaik. Loh, saya cuma ibu rumah tangga Teh Yunda. Kamu bisa jadi ibu rumah tangga terbaik kalau kamu didik anakmu, kamu persiapkan anakmu untuk menjadi mujahid-mujahidah zaman sekarang. Loh, tapi Teh Yunda, saya cuma pedagang. Kamu pedagang terbaik. Jika dalam kesempitan kamu sisihkan sebagian rezekimu untuk mendukung dakwah Islam, terutama untuk rakyat Palestina. Loh Teh Yunda, saya ini orang miskin. Kamu bisa jadi orang miskin terbaik. Bagaimana caranya Teh Yunda? Kamu masih punya tangan? Punya. Kamu masih punya hati? Punya. Masih bisa berpikir? Bisa. Angkat tanganmu di sepertiga malam, berdoalah, munajat, beristighfarlah untuk saudaramu di Palestina. Jangan katakan kita tidak berdampak, karena bisa jadi ini ladang jihad kita bersama, ibu-ibu sekalian. Menangislah untuk Palestina, ibu. Biar Allah tahu kita tidak diam. Selemah-lemahnya iman kita adalah dengan tangisan kita untuk Palestina. Menangislah, mengadulah kepada Allah tentang apa yang terjadi hari ini, dan stop untuk menggunakan produk-produk yang pro kepada musuh-musuh Islam. Kita nggak akan mati, Bu, nggak makan McD. Sepakat? Sepakat, Bu? Kita nggak akan mati nggak minum Starbucks. Sepakat? Kita nggak akan mati nggak pakai produk Unilever, Bu. Sepakat? Ini medan jihad kita, Bu. Bisa jadi mereka perang melawan Zionis Israel. Bisa jadi Allah berikan kita medan jihad perang melawan hawa nafsu sendiri. Tapi kan McD enak, Teh Yunda. Tapi kan McD sudah klarifikasi, McD Indonesia itu tidak termasuk ke dalam bagian McD yang pro Israel, Teh Yunda. Apakah kita sebegitu bodohnya? Dibodoh-bodohi oleh media, Bu? Tidak. Bismillah, lakukan karena Allah. Bahkan saya sangat tersentuh dan sangat kagum ketika saya memposting tentang berita-berita kebenaran yang ada di Palestina. Dari sekian banyak komentar, ada pro, ada kontra. Yang membuat saya sakit hati, yang kontra itu bisa jadi dari tubuh kaum muslimin sendiri. Betul? Bisa jadi dari keluarga kita sendiri, betul? Bisa jadi dari atasan kita sendiri, betul? Apakah kita akan berhenti? Tidak. Kami akan terus bertahan. Kami akan terus suarakan. Meski akun kami harus syahid. Meski kami harus memiliki haters. Tadi malam saya sampaikan kepada Kodeni seperti ini. Selamat sayang. Berarti sekarang dakwahmu berada di jalan yang benar. Selama beberapa tahun kami berdakwah, tidak punya haters, Bu. Begitu bersuara tentang Palestina, seperti singa padang pasir yang memberitakan kebenaran, saat itu haters memaki-maki kami. Tapi apa yang saya ucapkan? Selamat sayang. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqubaddan. Itulah yang akan diucapkan para malaikat untuk orang-orang yang berhasil bersabar selama di dunia. Pengen, Bu? Pengen? Mau berjuang bersama? Bismillah ya, Bu ya. Lihat, pada saat saya baca komentar, saya tersentuh pada satu komentar seorang tukang gojek.
Dari sekian banyak komentar yang kontra, saya baca ada komentar yang sangat menyentuh hati. Teh Yuda, saya hari-hari ngegojek. Ngapain Bu? Ngegojek. Semenjak saya tahu kebenarannya, semenjak saya tahu bahwasannya penderitaan saudara saya di Palestina begitu mengerikan, maka saat ini kalau ada orderan ke McD, ke Starbucks atau produk-produk yang pro Israel, saya abaikan. Biarlah, insya Allah Allah yang memberikan ganti rezeki untuk saya. Boleh tepuk tangan untuk orang hebat itu Bu. Tukang gojek Bu, malu kita, malu semalu-malunya. Ada lagi yang bilang, Teh Yunda, saya punya warung, kecil aja warungnya. Saya tahu Coca-Cola, Milo, Fanta, itu termasuk yang paling laris di warung saya. Tapi kalau saya tahu dengan benda-benda itu menjadi roket-roket yang membunuh saudara di Palestina, maka mulai hari ini saya tidak akan menjual produk-produk itu, Teh Yunda. Boleh tepuk tangan untuk orang-orang itu? Berkontribusilah Bu, berbuatlah semampu kita. Jika kita hanya bisa berdoa, berdoalah yang panjang, berdoalah yang khusyuk. Jika kita punya harta, keluarkanlah. Bisa jadi itu menjadi pembersih atas dosa-dosa kita. Berbuatlah Bu, karena kita adalah umat terbaik yang diminta oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita suarakan kebenaran, kita cegah kemungkaran, dan kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, akhir zaman ini sudah ada di hadapan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Allah melihat, Allah mengetahui saat ini kita berada di pihak yang mana. Bu, Palestina, beritakan kepada saudara kita, beritakan kepada tetangga kita, persoalan Palestina bukan persoalan politik. Setuju Bu? Setuju Bu? Persoalan Palestina bukan sekedar perebutan wilayah tanah belaka. Setuju Bu? Yang dilakukan, yang diperjuangkan oleh rakyat Palestina adalah Masjidil Aqsa, termasuk tanah haram, masjid haram, masjid yang dimuliakan, masjid suci, sama seperti Mekah, sama seperti Madinah. Satu lagi Masjid Al-Aqsa. Kita mau menyia-nyiakannya? Rakyat Palestina memperjuangkannya, maka kita di sini harus terus mendukung mereka. We stand with Palestine. Gunakan tagar itu di media sosial kita. Yunda berharap ini mungkin ada ratusan yang hadir. Yunda berharap sepulang dari sini yang punya media sosial, jangan sampai di feed-nya tidak ada berita tentang Palestina. Boleh Bu? Boleh Bu? Takbir? Takbir? Pulang dari sini jangan sampai story media sosial kita tidak ada pemberitaan tentang Palestina. Takbir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rabb, tolonglah kami, kuatkanlah keimanan kami, persatukanlah hati-hati kami. Wahai Allah, menangkanlah saudara-saudara kami di Palestina di atas musuh-musuh Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami benar-benar umat-Mu yang terbaik, ya Allah, yang mengetahui bahwasannya musim semi akan segera datang, yang tidak ada satupun yang bisa merusaknya kecuali bercerai-berainya para kaum muslimin. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang berada di barisan kebenaran, ya Allah. Jadikanlah kami setiap hari mampu memetik hikmah
saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Menangkanlah mereka. Sudahilah ya Allah penderitaan mereka. Syahidkan mereka ya Allah. Berikan surga terbaik untuk mereka ya Rabb. Dan izinkan kami menyusul menjumpai mereka di surga kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Segitu saja bunda-bunda sekalian, tidak ada yang lebih mengganggu perhatian kita melainkan berita tentang Palestina. Kita tidur tidak enak, makan tidak enak, ngelakuin apapun tidak nyaman. Bahkan kalau kita mau bercanda, kita mau tertawa, rasanya malu sama iman di dalam dada. Kalau kita masih bisa tertawa di atas penderitaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menggerakkan hati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada juga kan terkait dengan sebenarnya sebagai perempuan kan kadang pekerjaannya lebih sensitif. Ada untuk menyikapi sama suami itu kalau suaminya yang itu apa ya language-nya berbeda gitu. Jadi kalau saya itu lebih senang kayak mengungkapkan kayak gitu. Mungkin karena suami itu memang bukan yang seperti itu, jadi kadang saya itu bawa sendiri. Padahal ya suami saya kadang itu nggak ngapa-ngapain, dan saya tahu semuanya nggak ada tadi, nggak ada apa beliau tenang saja temannya beliau tidak tahu gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan beliau itu sedang ada kegiatan di luar, saya tahu temannya laki-laki suka main bola atau voli, dan sebenarnya tidak apa ya, tidak melampaui batas karena memang hanya sekedar hobi. Tapi kadang-kadang itu masih dalam bahasa tidak diprioritaskan. Dan juga ada masalah yang lainnya, dalam tangannya atau dengan keluarganya, kadang-kadang masih merasa tidak diprioritaskan. Jadi bapak sendiri padahal sudah tahu kalau suami saya seperti itu, tapi kenapa pikirannya saya itu kayak terbelenggu di situ saja. Nah, gimana sih supaya bisa menghadapi, supaya bisa mengerti bahwa sebenarnya itu dan di pikiran suami itu bukan itu gitu. Pengen lebih gimana caranya supaya kita itu bisa lebih menjadi istri yang solihah yang benar-benar ditinggalkan suami kita yang ketika beliau pulang itu sangat beliau rindukan, yang ketika beliau pergi untuk ingat kita, pengen tahu aja gimana sih menurutkan bunda. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini karena pertanyaannya mendalam, saya harus tanya dulu sebelum saya jawab. Apakah Muya, kalau Muya nggak ada, Muya rindu? Rindu. Kalau Muya ada, tetap rindu. Berarti saya boleh jawab kalau rindu. Karena kalau jawabannya tidak, ya saya nggak boleh ngomong kan gitu. Karena berarti saya juga belum jadi istri yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan dan laki-laki itu beda bahasa cintanya. Kalau saya pribadi bahasa cintanya itu dengan kalimat kata-kata puitis. Makanya saya kalau ngupload foto sama Ko Denis biasanya captionnya panjang banget. Karena itu curahan hati bahasa cinta saya. Dan kalau ketemu dia belum tentu saya bisa ngomong. Jadi pakai bahasa cinta saya itu kata-kata tulisan, indah, menyejukkan. Kalau Ko Denis bahasa cintanya ya sama kayak suami Mbak. Bahasa cintanya bisa jadi bukan dengan kata-kata, jarang bilang kata-kata romantis. Tapi bisa jadi bahasa cintanya dengan hadiah, ya. Bisa jadi kita belum bilang, Mas aku lapar, tiba-tiba ayam geprek udah ada aja, kan gitu. Ya bahasa cinta itu berbeda-beda. Terus gimana caranya agar kita nggak jadi perempuan yang baperan? Ya, maka dengan takwa itu kita bisa bersama dengan pasangan kita. Yang pertama dengan takwa. Yang laki-laki dan perempuan terus mendekatkan dirinya kepada Allah.
sisi kiri adalah diri kita, di sudut yang paling atas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau antara suami dengan istri tidak sama-sama menuju kepada Allah, maka jarak kita akan saling renggang, akan ada jarak antara kita dengan pasangan. Makanya kita perlu tahu apa bedanya orang yang hidup bersama dengan orang yang tinggal bersama. Apa bedanya ibu-ibu sekalian? Kalau orang yang tinggal bersama, dia makan di meja yang sama tapi tidak saling bicara, tidak saling menatap, hatinya tidak saling terpaut, perjuangannya berada pada track yang berbeda. Tapi kalau orang yang hidup bersama, makan di meja yang sama, pandangannya menatap wajah pasangannya, diletakkan HP-nya, ngobrol bersama. Kadang-kadang ngobrol dengan pasangan, ngobrol yang tidak penting, itu penting. Betul nggak? Ini saya sama Ko Denis, kalau di luar kajian sering ngomong yang nggak penting. Tapi kalau kata Ustadz Salim Afilah, justru itu penting. Kalau suami istri sudah berhenti berbicara, bisa jadi mereka hanya tinggal bersama, bukan hidup bersama. Kita masih hidup bersama kan sayang? Cek dulu Bu. Maka yang pertama, komunikasi penting. Komunikasi itu penting. Bunda ngomong sama suami, Mas, kapan terakhir kali kita heart to heart, deep talk, ngomong dari hati ke hati? Mungkin sudah belasan lama kita tidak bicara dari hati ke hati. Apa yang aku mau belum tentu yang kamu mau. Apa yang kamu mau belum tentu itu yang aku mau. Betul nggak? Ini saatnya kita ngomong, duduk, bicara, pakai hati, pakai rasa. Mas, bahasa cintaku itu kamu ngomong kalau aku cantik. Betul Bu? Bahasa cintaku itu Mas, kamu transfer lebih gede. Bahasa cintaku itu Mas, dibelai rambutku kalau aku mau tidur, dicium keningku kalau aku mau tidur. Iya kan? Lah ngomong. Nah, kalau kita udah beres ngomong, ya sing tenang, tawaduk dulu, gantian Bu. Biarkan suami kita bicara juga. Ma, sekarang gantian boleh? Enggak boleh yang kayak gitu. Kadang-kadang suami kita takut karena kita galak Bu. Gantian, silahkan Pak, mau ngomong apa? Ma, bahasa cintaku itu kalau kamu nurut. Susah tuh. Bahasa cintaku itu kalau kamu dukung aku. Kita juga jadi ngaca kan Bu, muhasabah. Ternyata kita merasa selama ini hak-hak kita belum dipenuhi karena kita juga belum memenuhi hak-hak suami kita. Itulah gunanya ngomong, bicara. Kalau sudah terungkap, biarkan air mata ada, biarkan saja kita menangis bersama, berpelukan kembali, menyatukan visi lagi, menyatukan tujuan lagi. Mah, kita masih sama-sama pengen ke surga kan? Iya, ya sudah. Mulai sekarang saya belajar jadi istri yang nurut. Mulai sekarang aku akan dukung kamu Mas. Gantian, suami juga ngomong gitu. Baik, mulai sekarang aku akan ucapkan kamu yang paling cantik setiap hari. Aku akan tambah itu uang bulanan. Aku akan belai dan kecup keningmu setiap malam. Ya belajar. Kalau kata Ustadz Felix Siau, karena belajar kita akan terus bersama. Boleh tepuk tangannya untuk yang sudah menikah. Karena belajar kita akan terus bersama. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan kita untuk belajar. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Belajarlah. Belajar itu nggak cuma matematika, kimia, fisika, tapi juga ada belajar tentang berumah tangga, belajar tentang cinta. Kita juga masih belajar dengan guru-guru kami seperti Ustadz Salim Afilah, Ustadz Umar Mita, Ustadz Felix Siau, Ustadz Fatih Karim.
yang sakinah dengan pasangannya. Semoga kita semua dianugerahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama sampai surga insyaallah. Mudah-mudahan terjawab ya Bunda. Ngomong, komunikasi, heart to heart, insyaallah ada jalan keluarnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Mau nambahin saya? Buya cantik hari ini. Udah tambahan aja juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz Andi, mohon izin Ustaz Andi. Saya mau izin bertanya untuk saya terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan sudah kita lihat ya di dalam Mahfud. Nah, terkait di tahun 2024 itu kan musim politik dan dari hati saya sendiri nggak tahu kenapa apakah saya dosa atau tidak. Karena pemimpin itu tidak ada yang benar-benar di hati. Kalau misalpun saya lagi golput, apakah itu saya dosa karena tidak ada yang sesuai dengan hati? Mungkin karena untuk nasib rakyat kita sendiri dan pasti untuk saudara-saudara kita di Malaysia. Karena sekarang kan banyak itu fitnah-fitnah, terus hoax itu yang bikin kita itu kadang jadi ragu-ragu gantian. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Istilah ya manusiawi, kalau serekan mah tidak cocok-cocokan, mah cocok-cocokan masing-masing ya. Bisa jadi kita cocoknya sama siapa, siapa cocoknya dengan siapa, itu mah manusiawi. Apalagi punya sudut pandang masing-masing ya. Tapi ya memang zamannya juga sudah beda dengan zaman dulu waktu Islam masih berjaya. Di zaman itu justru yang mengajukan diri untuk memimpin malah nggak akan dipilih untuk memimpin. Dan kalau sekarang ya memang lagi kayak gini. Kalau nasihat dari AA sih, dari AA pernah nasehatin, kalau memang dirasanya menurut sudut pandang yang melihatnya ya belum ada yang baik, maka dicari yang keburukannya paling sedikit, katanya seperti itu. Tapi toh memang untuk bisa jadi baik suatu negeri itu ya unsurnya memang ada 4 ya. Harus ada umatnya, jelas ada, lalu ada ulamanya, ada ahli ilmu di sana yang menunjukkan mana boleh, mana tidak, mana baik, mana benar. Ada agnia, orang yang diberikan harta dan menyupport itu semua. Dan yang terakhir harus ada amir, harus ada pemimpin yang kalau pengen saya jadi baik mesti 4-4-nya. Nggak bisa ulamanya doang yang baik, karena 1000 fatwa ulama bisa kalah sama 1 tanda tangan pemimpin yang melegalkan khamr misalkan. Ya yang paling utama jadi mesti kita minta tolong terus saja kepada Allah ya, untuk dianugerahkan. Imam Fudail bin Iyad sampai menasehati, kalau aku cuman punya 1 doa lagi, habis ini nggak ada doa lagi, tapi doa yang ini pasti mustajab dan pasti dikabul. Beliau menjawab, aku akan mendoakan pemimpinku, katanya. Karena kalau insya Allah pemimpinnya baik, jadi kebaikan buat masyarakatnya. Ya, itu tipikal ulama-ulama ya, nggak mikirin dia sendiri. Padahal mungkin kalau kita, saya minta husnul khotimah, dan itu luar biasa. Ya, baik juga. Tapi ya orang punya iman tuh makin pengen jadi kebaikan bagi orang lain. Jadi gimana caranya biar kebaikan itu menyebar? Ya tadi ngedoain memimpin. Ya. Maka ya silakan kita kenali cara-cara memimpin mereka seperti apa, orang-orang terdahulu terutama yang menjadi contohnya, sebagaimana sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat terdahulu. Maka mudah-mudahan ada pada diri para pemimpin-pemimpin nanti akan ada. Silakan istikharah, silakan memohon petunjuk kepada Allah. Kalau pengen punya sudut pandang sendiri juga ya bebas, yang penting tidak bertentangan dengan syariat ya. Selanjutnya ditambahkan dulu oleh Tayyuda ya. Kita tambahin dulu. Udah azan. Oh udah azan katanya ya.
Ya udah bismillah ya. Semoga Allah anugerahkan kita pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Rabbana Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Allahumma ya Fatah ya Razzaq ya Qawi al-ahwal qawi ahwalana ya Allah ila asari hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين في أمر الخير في أمر العبادة في أمر الصلاة في أمر الصدقة من أهل القرآن علمه بالكتاب. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنك سميع الدعاء وتب علينا إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin ya ربنا ربك رب العزة عما يصفون. Amin. سلام على المرسلين والحمد لله.